Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang turunan implisit. Sebelum kita membahas tentang turunan implisit, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu fungsi implisit. Jadi fungsi itu ada dua, yaitu eksplisit dan implisit. Kalau yang eksplisit itu biasanya jelas ya, eksplisit. Misalkan Y sama dengan 2X kuadrat ditambah X min 5 misalkan. Ini eksplisit ya. Ini eksplisit. Bagaimana dengan fungsi implisit? Fungsi implisit ini kita jelaskan di sini. Salah satu atau ciri-ciri dari fungsi implisit yang pertama adalah nih, fungsi yang salah satunya atau salah satu sisinya adalah 0. Gimana contohnya? Contohnya seperti ini. Jadi, misalkan ada fungsi itu ada sisi kiri dan sisi kanan, misalkan kita buat X kuadrat ya, ditambah Y kuadrat misalkan sama dengan 0. Nah, atau misalkan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 5Y sama dengan 0. Ya, salah satu sisinya adalah 0 ya gitu. Itu disebut dengan fungsi implisit ya. Disebut dengan fungsi implisit. Berikutnya biasanya terdiri dari dua variabel atau perkalian dari dua variabel. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Misalkan ada fungsi X kuadrat XY kuadrat misalkan ditambah misalkan XY min 4X kuadrat sama dengan 0. Nah, ini fungsi ini adalah fungsi XY dua variabel, perkalian bentuk variabel X dan variabel Y. Ini adalah salah satu bentuk fungsi implisit. Nah, apakah ini bisa dirubah menjadi eksplisit? Tentu bisa saja. Ya, misalkan X kuadrat atau XY kuadrat ditambah XY sama dengan 4X kuadrat. Nah, ini berbentuk apa ini? Fungsinya adalah implisit ya. Sedangkan yang ini adalah eksplisit ya. Ya, gampang ya. Ini hanya menjelaskan fungsi eksplisit dan implisit pengertiannya saja. Berikutnya kita akan membahas tentang apa itu atau bagaimana mencari turunan fungsi implisit. Oke, di sini kita ada contoh ya. Mencari turunan implisit itu berarti kita akan mencari turunan dari EY aksen atau DY per DX ya. Ini contohnya, ini bentuk fungsi yang berbentuk implisit. Misalkan ini ada soal gampang ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2X. Ini karena karena fungsinya ini ada dua ya, X atau variabelnya ada 2X dan X dan Y ya. Sedangkan kita akan mencari turunannya dalam bentuk DY per DX, berarti yang diturunkan adalah Y dan X-nya. Ini X dan Y-nya. Cara menurunkan tentu kita turunkan. Karena terhadap DX, maka setiap X itu diturunkan. Juga terhadap Y, kalau Y diturunkan tapi kemudian ada ditambah dengan DX. Ya. Jadi kalau menurunkan fungsi X, ya, menurunkan fungsi X itu tidak ada dy per dx, tapi setiap menurunkan y atau fungsi y atau variabel y ini adalah ditambah dengan dy per dx. Contohnya ini langsung. Ya, x kuadrat turunannya adalah ya 2x ya, 2x pangkat 1. Kemudian kalau y kuadrat adalah 2y. Tapi kan ini berbentuk ini variabelnya y, maka ditambah dy per
dx sama dengan ini. Ini 2x, ini turunannya adalah 2. Nah, ini ya. Oke, berikutnya ini kemudian kita kumpulkan atau kita jadikan satu fungsi variabel atau suku-suku yang tidak ada dydx-nya ke sisi kanan, yang ada dydx-nya ke sisi kiri. Ini ya. Jadi di sisi kiri ini ada dydx, sisi kanannya tidak ada dydx. Maka ini menjadi 2y dydx sama dengan 2. Yang ini ya, dipindah ke ruas kanan. Jadi 2 min 2x. Sehingga didapatkan dy per dx sama dengan 2 min 2x per 2y. Sampai sini. Atau kemudian kita sederhanakan, sama-sama dikeluarkan duanya menjadi 1 min x, kemudian per 2y, sehingga didapatkan ini. Nah, ini dy dx-nya adalah 1 min x per y. Ini cara mencari turunan implisit. Jadi pertama, setiap fungsi atau variabel x-nya karena terhadap dx ini kan dy per dx, kita carikan dy per dx, maka itu tidak perlu mencantumkan dx-nya lagi. Tapi kalau variabel y, maka setelah diturunkan ada dibuat dy per dx. Oke ya, gampang ya contoh pertama. Berikutnya kita coba yang nomor 2, contoh nomor 2. Contoh nomor 2, misalkan sebuah fungsinya ini berbentuk fungsi implisit ya. Ini fungsi implisit. Xy kuadrat ditambah cos y sama dengan 0. Ini satu ini saya ganti dulu dengan pena. Nah, ini adalah x dan y. Ini kita buat, ini berarti ada dua variabel, variabel x dan variabel y. Kalau variabel x dan y itu kita masih ingat turunan kalau ada dua fungsi ya, u dan v. Maka turunannya adalah u aksen v ditambah v aksen. Demikian juga yang ini ya. Ini kita anggap u dan ini ya kita anggap v. Jadi x-nya kita anggap u, kemudian y-nya kita anggap sebagai v-nya. Dengan demikian kita bisa turunkan. Ini kan kalau ingat kita misalkan x y kuadrat, maka turunannya adalah sesuai dengan ini, maka apa? Ya, ini turunan dari x ini 1. Turunan dari y kuadrat ini adalah tidak diturunkan, ini berarti tetap y kuadrat ditambah ini u-nya berarti tetap x. Kemudian v-nya ini adalah turunannya 2y pangkat 1, karena di sini y, maka ini di sini nanti kita tambahkan di sini dy dx ya, maka menjadi ini ya. Turunan dari x adalah 1, turunan kemudian v-nya tidak diturunkan menjadi y pangkat 2 ditambah ya, ditambah x, ini x-nya tetap, kemudian 2y turunan dari y kuadrat 2y dy dx nih. Kemudian ditambah di sini turunan dari cos y. Turunan dari cos y apa? Min sin y. Karena ini variabelnya y, maka dy dx sama dengan 0 ya. Berikutnya, langkah berikutnya adalah kita akan mengelompokkan ya. Kita akan mengelompokkan yang ada di dx dan tidak ada di dx gitu ya. Sebelumnya itu kita ini ada 1 kali y kuadrat, ini jadi y kuadrat, kemudian x 2y dx menjadi 2xy dx min sin y sama dengan dy dx sama dengan dy per dx sama dengan 0. Kita kumpulkan ini ya. Yang tidak ada di dx-nya kita pindah ke kanan. Asalnya y kuadrat menjadi min y kuadrat. Sedangkan yang ini tinggal ada ini kita jadikan 1. Ini dx ada di sini ya. Kemudian dx sini kita kumpulkan menjadi ini dx dalam kurung 2xy min sin y sama dengan min y kuadrat. Sehingga didapat dy per dx sama dengan min y kuadrat per 2xy min sin y. Ya. Atau kalau kita nggak mau negatif ya, sama-sama dikalikan negatif sehingga didapatkan y kuadrat ini jadi min, di sini jadi plus, maka sin y min 2xy ya, atau seperti ini ya. Demikian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.